Wa qala ba'dul hukama ma jaffatid dumu illa li qaswatil qulub wa ma ghasatil qulub illa li kasfatil dhunub ila akhiri ma qala radhiyallahu anhu. Air mata tidaklah mengering kecuali karena keras hatinya, dan hati tidaklah menjadi keras kecuali karena banyaknya dosa-dosa yang ia perbuat. Hati ini ada dua macam. Yang satu hati mati. Hati apabila mati, tanda-tanda orang ini kelak yaumil qiyamah menjadi orang-orang sengsara. Yang kedua yaitu hati yang hidup. Dan kematian hati seseorang ini ada dua penyebabnya. Yang pertama, memang Allah takdirkan mulai lahir dijadikan Allah Subhanahu wa taala hatinya memang mati, hatinya keras. Sedangkan yang kedua yaitu hati mati ini disebabkan karena dosa-dosa yang ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda hati seseorang keras, ya, mendekati kematian, ya, ini susah baginya untuk mengeluarkan air mata. Jadi kita perhatikan, kalau ada orang sering menangis, ini tanda-tanda hati seorang lemas, tanda-tanda hati orang tersebut hidup. Maka tidak ada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi Muhammad, kecuali mereka itu banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Baka wa ba'dahu solihun, dikatakan dalam nazaman, para nabi menangis. Dan para orang-orang soleh mereka banyak menangis. Kemudian pertanyaannya, pernahkah kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak pernah menangis, yang mana tangisannya tersebut dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda-tanda hati kita keras. Makanya kata Nabi, kita ini diperintahkan untuk menangis. Kalau kita nggak bisa menangis, pura-pura nangis, berusaha untuk menangis walaupun nggak keluar air mata. Malam dalam kesunyian, air mata nggak bisa keluar. Kita nggak bisa menangis, maka diperintahkan Nabi Muhammad untuk berusaha menangis walaupun nggak menangis, pura-pura menangis. Orang yang pernah menangis dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Abu Hurairah, beliau pernah meriwayatkan satu hadis. Kata Nabi, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fi dhar'in. Tidak bakal disentuh oleh api neraka, kulitnya tidak bakal disentuh oleh api neraka. Siapakah mereka? Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang ahli maksiat, kemudian ia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tanda-tanda orang luar biasa. Ini tanda-tanda orang yang hatinya lemas. Ada orang ahli maksiat, dia menangis dengan perbuatannya, ini tanda-tanda orang bagus, tanda-tanda orang selamat. Ada orang ahli ibadah, ada orang luar biasa berzikir Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma gak pernah menangis, bahkan dia bangga dengan amalnya, ini tanda-tanda orang celaka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kata Nabi, orang yang pernah menangis, yang mana tangisannya semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bakal dia akan disentuh api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
sebagaimana air perahan susu ketika susu keluar tidak bakal masuk kembali. Ada orang memerah susu sapi, kemudian susu ini sudah keluar, ini nggak bakalan bisa masuk kembali ke tempat asal keluarnya susu. Sebagaimana dengan orang yang tidak bakal disentuh oleh api neraka apabila ia pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam Daqaiqul Akhbar, ada seseorang ketika di yaumil qiyamah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara amal kebaikan dan amal kejelekannya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatarajjaha sayi'atuhu. Cuma amal buruknya ini lebih unggul. Amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Maka kata Nabi, fayu'maru bi'ilan nar. Karena amal buruknya lebih banyak, amal buruknya lebih dominan, maka orang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikirim ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka satu rambut, satu helai rambut dari beberapa rambut matanya, yaitu alisnya, satu alis dari beberapa alisnya, rambut ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu helai rambut alis ini mengatakan kepada Allah atau berbicara kepada Allah. Kata rambut tersebut, ya Rabb, Rasuluka Muhammad sallam qal man baka min khassatillah harramallahu tilkal ain finnar. Kata alis ini, satu helai rambut di alis ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya utusanmu Muhammad sallam, beliau pernah bersabda, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disentuh api neraka. Kata sehelai rambut alis ini, ya Rabb, wa inni bakaitu min khosyatik. Wahai Tuhanku, ketahuilah, dulu sewaktu aku ada di dunia, aku pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Engkau. Maka ketika alis ini mengatakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Yang tadinya mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal maksiat sungguh banyak, karena pernah menangis kepada Allah, sehelai rambut alisnya pernah menangis dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sabda Nabi Muhammad, maka diselamatkan oleh Allah dan dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan berkat rambut satu yang ada di alis matanya. Maka Jibril mengatakan, ketika ada seseorang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah menangis takut Allah Subhanahu wa taala, Jibril kemudian mengatakan, wa yunadi Jibril, Jibril menyerukan, naja fulan bin fulan bi sya'ratin wahidah. Seseorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, seseorang diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sehelai rambut mata yang pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya atau keutamaannya orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad, tidak bakal disentuh oleh api neraka siapapun yang pernah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mata tidak pernah menangis, mata mengering, yakni nggak pernah menangis, ini disebabkan hati keras. Dan hati seseorang keras ini disebabkan banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita katakan,
Nabi pernah bersabda, innal abda idza aznaba dzamban nukita fi qalbihi nuqtatan saudaa. Kata Nabi Muhammad, apabila seseorang ini melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila ada seseorang menggunakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih di dalam hatinya satu noda hitam. Maksiat noda hitam, maksiat noda hitam, maksiat noda hitam, maksiat noda hitam. Namun apabila ia menyadari perbuatannya dan ia bersegera untuk meminta ampun kepada Allah, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, maka noda hitam tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali hatinya menjadi bersih. Namun sebaliknya, apabila ia terus-menerus berbuat maksiat kepada Allah, terus-menerus ia menginjak-injak peraturan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kunjung untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah di antaranya menjadi penyebab hati seseorang menjadi keras. Dan kerasnya hati seseorang bisa menyebabkan hati tersebut menjadi mati. Nabi mengatakan, inna sawadal qalbi minadz-dzunub. Kata Nabi, ketahuilah, sesungguhnya hitamnya hati seseorang, kerasnya hati seseorang, matinya hati seseorang disebabkan dosa-dosa yang ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia tidak pernah berkunjung untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lama-lama akhirnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati seseorang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik apapun nasihat yang datang kepada dirinya, maka nasihat tersebut akan tidak diterima oleh hati tersebut, karena hati tersebut sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Mudah-mudahan dengan kata hikmah ini Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala selalu melemaskan hati kita sehingga kita mudah untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.